tadi sempat menyampaikan juga kalau memang penahanan ekspansi dari pengusaha ini salah satunya adalah karena tahun politik dan juga karena geopolitik di global gitu. Artinya kalau memang tahun politik di 2024 ini masih akan berlangsung kalau satu putaran nih sampai bulan Februari dan kalau dua putaran artinya juga lebih lama lagi ya. Apakah menurut Anda ini ekspansi akan terus ditahan selama periode itu? Artinya di 2024 ini mungkin kita tidak bisa mengharapkan ekspor. Nah, jadi gini, kita tetap berusaha, namanya pengusaha pasti kita berusaha untuk kita bagaimana caranya bisa berdagang, kita bisa melakukan ekspor. Hanya buyer maupun investor kadang menahan diri melihat situasi wait and see. Nah ini yang membuat kita agak kesulitan. Nah, di samping itu juga dengan kondisi-kondisi yang ada ini sudah banyak pabrik-pabrik kita yang sudah mulai melakukan PHK. Nah inilah hal-hal yang sebetulnya sangat memprihatinkan dan ini menjadi perjuangan kita untuk bagaimana kita bisa survive gitu. Jadi ini situasinya. Baik, tapi kembali lagi ke amunisi-amunisi yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia begitu. Apakah menurut Anda ini sudah cukup atraktif bagi pengusaha ekspor atau masih dibutuhkan insentif lainnya mungkin dari pemerintah untuk menjadi sweetener agar dana ini bisa berada di dalam negeri? Ya, kalau yang diharapkan pemerintah untuk DHE di dalam negeri pastinya semua juga kita akan berusaha sepanjang juga tidak mengganggu cash flow kita karena bukan berarti kita mau menyimpan di luar, tapi memang kondisi kita yang mengharuskan karena kita juga harus membeli bahan baku dan lain sebagainya. Karena pada saat itu masuk di dalam negeri kita kena double kurs jual dan kurs beli. Inilah yang sebenarnya pemerintah mungkin BI bisa memberikan kurs tengah, tapi kan ini bank-bank tidak mungkin akan mau menerima kondisi itu atau memberikan itu karena sudah lama sekali itu dari beberapa tahun lalu kita bahas terus untuk kita minta bisa mendapatkan kurs tengah. Nah ini salah satu hal. Kedua juga memang banyak teman-teman juga yang mendapatkan kreditnya di luar sehingga otomatis mereka LC-nya ada di luar. Nah ini jadi ini situasi yang ada. Nah sekarang kalau pemerintah juga sudah membuat LP lembaga pembiayaan ekspor dan lain sebagainya dan bank-bank kita, tapi sepanjang semua harus dengan prosedur bank di mana harus ada kolateral segala, rata-rata teman-teman juga kolateralnya udah habis semua. Ini bukan berarti kita tidak memanfaatkan atau tapi memang kolateralnya udah habis semua. Nah ini juga harus mendapatkan jalan keluar yang lain atau mungkin dengan LC, jaminan dan lain sebagainya yang tidak harus dengan tambahan kolateral. Nah ini beberapa hal memang yang akhirnya kita sangat mengharapkan adanya investor atau buyer yang betul-betul mereka mau mengerti kondisi kita. Seperti beberapa furniture dari Korea segala mereka sudah membeli dengan down payment, mereka sudah mentransfer pada saat barang belum berangkat dan lain sebagainya. Berarti kan kita sudah tidak melakukan permohonan atau permintaan kredit lagi karena buyer-buyer itu sudah tahu kondisi kita. Jadi itu situasinya, Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Anggito. Pak Anggito tadi sempat disampaikan oleh Pak Toto terkait dengan kurs tengah. Kalau menurut Bapak, seperti apa pro kontra kurs tengah ini? Kurs tengah itu tidak ada sebetulnya. Jadi kurs tengah itu kan teoritis Pak ya. Jadi hanya menghitung antara kurs beli dan kurs jual. Ya, saya kira tidak ada dasarnya BI untuk menetapkan kurs tengah, berarti itu ada intervensi dari Bank Indonesia. Jadi kalau BI yang menetapkan itu pada harga pasar ya. Cuman BI bisa mempengaruhi melalui kebijakan moneter. Itu yang sebenarnya dikehendaki oleh Pak Toto dan teman-temannya bahwa BI ini punya empati lah, kira-kira gitu ya. Punya empati itu stabil, jangan gerak-gerak terlalu banyak. Volatilitasnya itu jangan terlalu, tentu eksportir senang kalau depresiasi ya, tapi kalau depresiasi 1-2 hari tiba-tiba diapresiasi lagi itu yang nggak suka kan. Jadi sebetulnya lebih cenderung kalau kurs itu melemah
stabil gitu ya. Jadi mungkin setahun tuh jangan bergerak terlalu banyak sehingga eksportir maupun importir dapat melakukan sebuah perencanaan ya. Dan memang sekali lagi ya tidak disadari ya, dan saya kira tadi betul sampaikan Pak Toto ya. Kalau pengusaha itu nggak kenal masa politik, nggak politik ya, namanya juga pengusaha tiap hari mah berusaha gitu ya. Cuman memang pihak luar yang tidak tahu kondisi internal itu menganggap politik itu suatu yang apa namanya yang mengerikan gitu ya, sehingga mereka ini sih sebetulnya sih buat kita ya udah biasa toh Pak Toto, kan pemilu ya udah 5 tahun sekali ya, gitu aja lah gampang gitu ya, tetap aja kita jualan, nggak ada presiden yang pro proteksi kan, nggak ada gitu ya. Kalau presiden pasti ingin mendorong ekspor, siapapun yang akan dipilih pasti akan pro pada eksportir gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara supaya eksportir ini mungkin tahun ini harus didukung keras ya, karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan kestabilan makroekonomi kita ya eksportir ini. Nah, sebetulnya kita sudah punya window tahun lalu ketika harga komoditi tinggi, tapi itu kan hanya sesaat ya. Karena saatnya sekarang Kementerian Perdagangan itu harus melakukan reformasi. Kalau BI jelas, kalau BI ya sederhana aja, Mbak Ana, kayak kalau ada kelebihan likuiditas ditarik aja melalui instrumen-instrumen supaya inflasinya nggak terkendali ya. Kalau nanti sudah mulai longgar ya dilonggarkan lagi. Jadi sebetulnya BI nggak bisa disalahkan soal ya. Mungkin yang lebih harus punya empati lead-nya harus Kementerian Perdagangan ya, karena dia adalah pintu masuk dari atau pintu keluar dari produk dan barang dan jasa kita. Baik, Pak Anggito, insentif apa yang menurut Bapak ini sangat ultimate sekali bisa dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan untuk bisa menggenjot ekspor? Ya sekarang dalam kondisi seperti ini ya tadi yang sampaikan Pak Toto, biaya-biaya logistik itu harus bisa dikurangi ya, karena kalau terkait dengan masalah eksternal mungkin sulit ya, tapi biaya-biaya internal seperti logistik itu saya kira bisa diberikan tax break ataupun apa break gitu ya. Selama mudah-mudahan dengan begitu ekspornya sudah mulai stabil lagi, karena semua negara melakukan hal yang sama ya. Jadi kalau kita tidak melakukan, nanti negara lain akan mendahului kita. Yang kedua yang dilakukan adalah kerjasama bilateral ya. Tadi saya melihat gambar Pak Peri Warjio dengan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan tuh bisa dilakukan kerjasama bilateral ya, hanya bilateral gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan Kementerian Perdagangan ya. Bagaimana sebagai kerjasama bilateral itu apa namanya saling menguntungkan ya, gitu ya, saling menguntungkan. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan dalam masa di mana kesepakatan global kan sulit dicapai ya. WTO nggak pernah ada ketemunya kan, tapi kalau kerjasama multilateral, regional, dan bilateral kan paling nggak yang bilateral dulu lah. Mungkin tadi dengan Korea, mungkin dengan Arab Saudi, mungkin dengan mana gitu, bilateral saja dulu gitu yang bisa dilakukan. Dan sama-sama marketnya itu terbuka, sama-sama trust, sama-sama membutuhkan ekspor dan impor, ya kita coba aja bilateral. Ya, nah, itu yang saya kira bisa dilakukan. Tapi kalau insentif makroekonomi, saya kira agak sulit dalam kondisi di mana kondisi global masih sangat volatile, sangat berubah cepat. Baik.